Pantesan aja David putus sama Dara. Soalnya Daranya childish sih, kekanak-kanakan. Bahkan Daranya sering ngomong kata-kata kasar sama Davidnya. Nah, di video kali ini aku mau bawain segmen apa sih bahasa Inggrisnya gitu. Kayak misalnya bahasa basi apa ya gitu. Nah, itu kan nggak bisa plek gitu secara langsung ke bahasa Inggris gitu. Dan kali ini di video ini aku mau bawain beberapa kata atau frase. Itu ada ya yang tadi kayak basa-basi, cuci mata. Nah, dan kata-kata yang lainnya nanti ya. Stay tune. Yang pertama adalah basa-basi. Dalam bahasa Inggris istilahnya adalah small talk. Contohnya misalnya kayak gini, seorang temen ngomong sama temennya yang lain, "Hey, you look so happy when you were with him. What did you talk about?" Terus temennya jawab, "Nothing, just small talk," gitu. Nah, contoh yang lain, "Reza is a very serious person. He hates small talk." Reza itu orangnya serius banget. Dia nggak suka obrolan basa-basi. Atau contoh yang lain misalnya, "Those passengers were waiting for the train and making some small talk." Artinya penumpang-penumpang itu lagi nunggu kereta api dan mereka lagi ngobrol basa-basi. Sesama penumpang lagi ngobrol hal yang basa-basi gitu. Percuma, it's useless. Dalam contoh misalnya, "It's useless to talk to Carissa. She's so stubborn. She won't listen to anybody." Bahasa Indonesianya, percuma ngobrol sama Carissa, dia itu orangnya keras kepala, dia nggak bakalan dengerin siapa-siapa gitu. Contoh yang lain, "It's useless for you to go there. The event is over." Percuma kamu pergi ke acara itu, udah selesai. Berikutnya adalah pantesan. Pantesan dalam bahasa Inggris bisa, "Oh, I can see now," atau "It's understandable." Contoh misalnya, pantesan aja David putus sama Dara. Soalnya Daranya childish sih, kekanak-kanakan. Bahkan Daranya sering ngomong kata-kata kasar sama Davidnya gitu. Pantesan aja. Itu in English we can say, "Oh, I can see now why David broke up with Dara. Dara is so childish. Even she often say rude words to David." Contoh yang lainnya, "I see now why Alicia didn't want to attend Camila's birthday party. Camila is impolite to her." Oh, pantesan aja Alisa nggak mau datang ke ulang tahunnya Camila. Camilanya sih suka nggak sopan sama Alicianya gitu. Atau contoh yang lain, "It's understandable why Rudy is so moody these days. He failed the math test." Bahasa Indonesia, oh pantesan aja Rudy tuh murung banget akhir-akhir ini. Ternyata dia gagal tes matematika. Jadi kalau misalnya mau bilang pantesan atau pantesan aja bisa pakai "It's understandable" atau "I can see." Jangan lama-lama. Don't take too long. Contoh misalnya, "Don't take too long to think about your ex. Just focus on you, focus on your future." Gak usah lama-lama, jangan lama-lama mikirin mantan kamu. Fokusin aja sama diri kamu, fokusin aja sama masa depan kamu. Gitu. Terus komentar yang baru putus, emang gampang move on dari orang yang kita cintai. Oke, atau contoh yang lain, "Please in the restroom, don't take too long. I want to take a shower." Gitu. Itu biasanya ya dalam satu rumah misalnya ada 5 anggota keluarga, terus cuman punya satu kamar mandi. Nah, yang satunya itu buru-buru banget terus bilang, "Hey, siapa sih di kamar mandi? Jangan lama-lama dong, aku pengen mandi nih." Gitu. Ada yang punya pengalaman yang sama nggak, guys? The next word is mager. Ini bahasa anak muda ya, males gerak. Nah, bahasa Inggrisnya itu adalah too lazy atau bisa juga slothful. Kalau slothful itu berasal dari kata sloth, dan sloth itu sendiri adalah nama hewan. Kungkang namanya, kayaknya di Indonesia nggak ada deh. Kungkang. Kalau di Indonesia ya adanya kangkung ya. Ini nama hewan, nama hewannya itu kungkang. Terus hewan ini adalah jenis hewan yang sangat pemalas. Kerjaannya tidur aja gitu. Jadi itu diserap jadi salah satu diserap ke kosakata, dan slothful itu artinya mager atau males banget gitu. Dalam contoh misalnya, "Stop being slothful. Do your homework and prepare yourself for the test tomorrow." Gitu. Ayo dong, jangan mager-mageran. Kerjain PR kamu, terus siapin diri kamu buat tes besok.
Atau kalimat yang tadi bisa juga kita bilang stop being lazy. Stop being lazy. Do your homework and prepare yourself for the test tomorrow. Being slothful is the biggest temptation. Atau being lazy is the biggest temptation. Bahasa Indonesianya, mager itu adalah cobaan yang sangat berat. Jadi untuk kata mager atau malas gerak, untuk kalangan anak muda nih, ya bisa bilang slothful atau too lazy. Berikutnya adalah bokek, yang nggak punya duit sama sekali. Biasanya nih anak mahasiswa belum dikirimin uangnya dari uangnya belum ditransfer sama orang yang tuanya, terus atau misalnya yang kerja belum gajian tapi ternyata udah habis uangnya gitu. Nah dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan itu bokek, dalam bahasa Inggris itu flat broke. Flat broke. Contoh misalnya, I'm really flat broke right now. I can go nowhere. Bahasa Indonesianya, sekarang lagi benar-benar bokek. Aku nggak bisa kemana-mana gitu. Flat broke. Atau contoh yang lain misalnya, minjem dia ke temannya. Can you lend me some money please? I'm flat broke right now. Bahasa Indonesianya, boleh nggak minjem duit kamu? Aku lagi bokek banget sekarang gitu. Aku sendiri pernah ngalamin flat broke ini teman-teman waktu masih mahasiswa. Jadi aku kan satu rumah sama teman dan akhirnya kita beli capcay satu porsi bertiga. Antara hemat atau bokek saat itu. Pokoknya teman-teman, you can imagine one portion of capcay buat dibagi bertiga. Kira-kira porsinya seberapa tuh? Cuci mata, window shopping. Contoh misalnya, window shopping in Bandung made me happy. Cuci mata di Bandung itu bikin aku senang. Sarah and I spent about 2 hours in that mall, grabbing some coffee and window shopping. Bahasa Indonesianya, Sarah dan aku itu ngabisin 2 jam di mall itu. Kami minum kopi terus cuci mata. Contoh yang lain, Nathan and I did window shopping when we were waiting for the train. Kalau gitu, bahasa Inggrisnya adalah then. Misalnya dalam contoh kayak gini, Raisa dan temannya, mereka mau janjian, tadinya latihan main gitar tuh jam 2, tapi ternyata temannya itu berubah pikiran karena harus ada sesuatu yang dia lakukan. Raisa, I changed my mind. Is it okay if we practice the guitar at 4 p.m. because I have to do something first? Terus temannya bilang, oh okay then. Di bahasa Indonesiain, Raisa, kayaknya bisa nggak ya kalau misalnya kita undur ke jam 4 latihan kita karena aku harus ngelakuin sesuatu dulu gitu. Terus temannya komentar, oke kalau gitu. Nah okay then di situ adalah oke kalau gitu. Contoh yang lain misalnya ada satu karyawan terus ngomong sama bosnya, dia nggak bisa datang meeting, dia nggak bisa menghadiri pertemuan rapat karena dia harus nganterin mamahnya ke rumah sakit. Good morning Miss Yara, I'm so sorry I cannot attend the meeting because I have to send my mom to the hospital first. Terus atasannya bilang, okay then, okay kalau gitu. Berikutnya adalah salah kirim. Dalam bahasa Inggris itu missent. Contoh misalnya kita salah ngirim WA ke temen, salah alamat, dan besoknya pas ketemu teman kita bilang, maksud WA kamu kemarin apa sih? Gitu. Dalam bahasa Inggris, what do you mean about your text last night? Terus kita menjawab, oh I'm so sorry, I missent that. I should send the message to my mom, but I send it to you. Aku seharusnya ngirim WA itu ke mamaku, tapi malah ke kamu. Terus isi WA-nya minta uang lagi. Ya pantesan aja temennya bingung ya kan. Kalau ke mamahnya dia minta uang ya wajar aja. Mentang-mentang, bahasa Inggrisnya just because. Dalam contoh misalnya, just because you have a lot of money, it doesn't mean that you can treat others as you please. Bahasa Indonesianya, hanya karena kamu punya banyak uang, itu nggak berarti kamu bisa nganterin orang, memperlakukan orang sesuka hati kamu, gitu. Just because. Suka-sukamu atau sesuka hatimu, bahasa Inggrisnya adalah as you please. As you please. Dalam contoh, you come and go as you please. Hubungan ya cowok cewek, you come and go as you please. Kamu datang dan pergi sesuka hatimu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Ada nggak sih lagu kayak gitu? You come and go as you please. Next, kayak yang udah yang nggak peduli. You can go as you please, like I care. Bahasa Indonesianya,
kamu pergi aja, kamu bisa pergi sesuka hati kamu, kayak aku peduli aja. Kalau udah ada yang ngomong kayak gitu, hati-hati ya. Contoh yang lain, you are not free to come and leave the meeting as you please. Kamu nggak bisa datang dan pergi, meninggalkan rapat, keluar rapat sesuka hati kamu. Nggak dulu ya, not now. Dalam contoh misalnya ada orang yang nanya, would you be mine? Terus kita jawabnya, not now. Enggak ya, berbahasa Indonesia itu bisa nggak kamu jadi milikku? Terus kita jawab, nggak sekarang. Berarti ada harapan dong ya, PHP juga dong ujung-ujungnya. Tapi itu maksudnya contoh ya. Itu contoh yang bilang, would you be mine? Terus kita jawabnya, not now. Yang lain, let's go to the new mall. It offers us different atmosphere. Gitu. Terus kita jawabnya, maybe next time. Oh, nggak dulu deh. Gitu. Next time. Oh, maybe next time. Atau oh, not now. Itu bisa di Indonesia kan dengan nggak dulu ya. Itu ya. Berikutnya adalah yang menyenangkan nih, tanggal muda. Nah, tanggal muda itu teman-teman bukan maksudnya tanggal 1 atau tanggal 2 gitu, tanggal-tanggal awal bukan kayak gitu, tapi tanggal muda di sini adalah tanggal gajian gitu. Jadi kalau yang teman-teman gajiannya tanggal 1 atau tanggal 2 ya berarti tanggal mudanya tuh tanggal segitu gitu. Tapi kan ada juga yang dia tuh gajiannya tanggal 25, tanggal 26. Berarti untuk orang-orang itu tanggal mudanya adalah tanggal 25 atau tanggal 26 itu. Nah, tanggal muda sendiri bahasa Inggrisnya adalah Eagle Day. Dalam contoh misalnya, yay, tomorrow is Eagle Day, shopping time. Teman kita misalnya bilang, hey, pay your debt, hey, bayar utang kamu. Terus kita jawabnya, wait till my Eagle Day comes. Tunggu dong, tungguin aku pas gajian ya, aku pasti bayar. B aja, lumayan familiar ya di kalangan anak muda istilah ini, B aja. Itu bahasa Inggrisnya adalah nothing special, atau slangnya itu, slang wordnya itu adalah hunky dory. So for example, we are eating something, we are eating some food, and our friends say, how's the taste of the food? Gitu. And we say, nothing special. Itu bahasa Indonesianya, hey, gimana sih rasa makanannya? Terus kita bilang, B aja sih. Gitu. Itu contoh yang lain, misalnya we went to a new park, terus our friend commented like this, was the park beautiful? And then we answer, nothing special. Nggak sih, biasa aja. Nggak sih, B aja. Ini adalah jangan salah paham. We can say don't misunderstand atau don't get me wrong. Don't misunderstand atau don't get me wrong. Nah, misalnya tadi malam nih kita ngobrol sama teman kita, terus dia kayak tersinggung gitu. Nah, besoknya kita bilang, hey Asri, please don't misunderstand about what I said last night. Hey Asri, jangan salah paham ya sama apa yang tadi malam aku omongin gitu. Contoh misalnya teman baik kita cowok gitu ya. Teman baik kita itu cowok, sahabat kita cowok, tapi si cowok ini udah punya pacar, namanya katakanlah Mariska gitu. Nah, pas kita ulang tahun, sebagai seorang teman, si cowok ini teman kita, teman dekat kita yang cowok tadi ngirim kita bunga gitu, biar nggak ada salah paham antara kita dan Mariska dan cowok teman kita itu. Kita bisa ngomong ke Mariskanya kayak gini. Nih, katakanlah nama cowok itu tadi Robert gitu ya. Kita bisa bilang ke Mariskanya, Mariska, Robert sent me a bouquet yesterday, but please don't get me wrong, we're just friends. Mariska, kemarin Robert ngasih aku bunga, tapi kamu jangan salah paham ya, kami hanya sebatas teman aja kok. That's all for today guys. Untuk teman-teman yang belum subscribe, moga di subscribe ya, dan dibunyikan tanda loncengnya biar nanti teman-teman gak ketinggalan video-video berikutnya. Until next time.